Kisah nyata horor pesugihan pedagang oseng pedas ampela ayam. Yogyakarta, tahun 2020. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota, kehidupan mengalir dengan tenang, meski tak sepenuhnya bebas dari masalah. Kampung itu dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau dan pepohonan rindang, dengan udara yang masih segar meski terasa lembab di musim penghujan. Jalan-jalan tanah yang berkelok-kelok menghubungkan rumah-rumah sederhana, sebagian besar masih berbentuk joglo dengan atap seng yang sudah berkarat. Di tengah kampung itu, hidup seorang pria bernama Joko. Joko, pria berusia 35 tahun, adalah sosok yang tak bisa dibilang mencolok. Tubuhnya kurus, dengan kulit yang kecoklatan akibat terpaan matahari saat ia berjualan setiap hari. Wajahnya selalu terlihat lelah, dengan garis-garis halus yang mulai muncul di sekitar mata dan mulutnya. Rambutnya yang hitam pekat seringkali tak terurus, disisir seadanya dengan jari-jarinya yang kasar. Ia selalu mengenakan baju lengan panjang yang sudah kusam dan celana kain sederhana, lengkap dengan sandal jepit yang nyaris habis solnya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Joko sudah bangun dan mempersiapkan gerobaknya. Gerobak kayu itu, yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, adalah sumber penghidupannya. Di atasnya, ia menjajakan oseng pedas ampela ayam, masakan khas yang ia buat sendiri dengan resep turun-temurun dari keluarganya. Aroma bumbu rempah yang kuat dan pedasnya cabai selalu menggoda siapa saja yang lewat. Meski usahanya kecil, Joko dikenal sebagai pedagang yang jujur dan ramah. Ia selalu tersenyum dan menyapa pelanggannya, meski hatinya seringkali dipenuhi kecemasan. Kehidupan Joko jauh dari kata sejahtera. Penghasilannya sebagai pedagang oseng pedas ampela ayam hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap malam, setelah pulang dari pasar, ia duduk di teras rumahnya yang kecil, sambil menghitung uang yang ia dapatkan hari itu. Jumlahnya tak pernah cukup. Ia seringkali merasa tertekan melihat tetangga-tetangganya yang sudah berhasil membangun rumah lebih besar atau membeli motor baru. Sementara ia masih bertahan dengan rumah kayu sederhana yang atapnya bocor saat hujan. Istrinya, Siti, adalah wanita berusia 32 tahun yang penuh kesabaran. Ia selalu mendukung Joko, meski seringkali mengeluh tentang biaya sekolah anak mereka yang semakin mahal. "Joko, kita harus memikirkan masa depan anak-anak," katanya suatu malam, sambil memandang Joko dengan mata yang penuh harap. Joko hanya mengangguk, tapi hatinya merasa hancur. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga, tak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan kedua anaknya. Anak pertama mereka, Budi, berusia 12 tahun dan sedang duduk di kelas 6 SD. Ia anak yang cerdas, tapi seringkali malu karena seragam sekolahnya yang sudah usang. Sementara anak kedua, Rina, berusia 8 tahun, adalah gadis kecil yang ceria dan penuh tawa. Meski hidup dalam keterbatasan, Rina selalu membuat keluarga mereka bahagia dengan keceriaannya. Tapi Joko tahu, kebahagiaan itu tak akan bertahan lama jika ia tak bisa memberikan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Joko duduk di teras rumahnya sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya dipenuhi oleh rasa frustrasi dan keputusasaan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak ada ujungnya. Harus ada cara lain, bisiknya pada diri sendiri. Ia mulai berpikir tentang pesugihan, praktik kuno yang sering ia dengar dari cerita-cerita tetangga. Ia tahu itu berbahaya, tapi godaan untuk lepas dari kemiskinan terlalu besar. Malam itu, Joko bertemu dengan seorang dukun tua bernama Mbah Kromo. Dukun itu tinggal di ujung kampung, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Mbah Kromo adalah sosok yang misterius, dengan tubuh bungkuk dan wajah yang keriput, matanya tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa seseorang. Ia seringkali didatangi oleh warga kampung yang meminta bantuan untuk berbagai masalah, mulai dari penyakit hingga masalah percintaan. "Kau bisa kaya raya, Joko, tapi ada harganya," kata Mbah Kromo dengan suara serak, saat Joko menceritakan kesulitan hidupnya. Joko terpana, ia tahu pesugihan itu berbahaya,
Tapi kata-kata Mbah Kromo seperti menusuk langsung ke hatinya. Apa yang harus kulakukan? Tanya Joko, dengan suara yang gemetar. Mbah Kromo tersenyum tipis. Kau harus melakukan ritual dan memberikan tumbal, kekayaan akan datang padamu. Tapi kau harus siap membayar harganya. Joko merasa ngeri. Ia tahu bahwa tumbal itu bisa berupa nyawa manusia. Tapi, Mbah Kromo meyakinkannya bahwa tumbal itu tidak harus mati. Bisa saja orang itu kehilangan sesuatu yang berharga, seperti kesehatan atau kebahagiaannya. Joko pun setuju. Ia memilih seorang tetangga yang sering merendahkannya, Pak Slamet, sebagai tumbal. Malam itu, Joko pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena ada harapan untuk meraih kekayaan. Di sisi lain, hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia telah melangkah ke jalan yang berbahaya, tapi ia merasa tak punya pilihan lain. Ini demi keluarga, bisiknya pada diri sendiri, sambil menatap langit yang gelap. Malam itu, udara di kampung kecil itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan sore tadi. Langit yang gelap dipenuhi awan tebal, menutupi cahaya bulan dan bintang. Suasana yang sunyi dan mencekam itu seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Joko berdiri di depan rumahnya, memandang ke arah hutan kecil di pinggiran kampung. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang angker, seringkali dihindari oleh warga kecuali ada keperluan mendesak. Tapi malam ini, Joko harus pergi ke sana. Ia memegang erat sebuah tas kain berisi sesaji yang telah dipersiapkan sesuai petunjuk Mbah Kromo. Isi tas itu sederhana tapi penuh makna, kepala ayam hitam, kemenyan, uang koin kuno, dan seikat bunga melati. Semua benda itu harus ia tanam di bawah pohon beringin tua yang terletak di tengah hutan. Joko menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya yang gemetar. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, langkah yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tapi ia juga sadar bahwa ini adalah langkah yang berbahaya. Ini demi keluarga, bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hati yang dipenuhi keraguan. Dengan langkah mantap, Joko mulai berjalan menuju hutan. Suara jangkrik dan kodok menjadi latar belakang yang menenangkan, meski tak sepenuhnya bisa menghilangkan ketegangan yang ia rasakan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah bumi menahannya untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Tapi Joko terus melangkah, memaksakan dirinya untuk tidak menoleh ke belakang. Sesampainya di hutan, Joko merasakan hawa dingin yang lebih menusuk. Pohon-pohon tinggi dengan daun-daun lebat menutupi langit, membuat hutan itu terasa lebih gelap dan menyeramkan. Suara angin yang berhembus melalui ranting-ranting pohon terdengar seperti bisikan-bisikan aneh, seolah alam sedang memperingatkannya untuk tidak melanjutkan rencana ini. Dengan bantuan senter kecil yang ia bawa, Joko mencari pohon beringin tua yang dimaksud oleh Mbah Kromo. Tak lama kemudian, ia menemukannya. Pohon itu berdiri megah di tengah hutan, dengan akar-akar yang menjulur ke segala arah seperti tangan raksasa yang siap menerkam. Di bawah pohon itu, tanah terasa lebih lembab dan dingin. Joko menaruh tas kainnya di tanah dan mulai mempersiapkan ritual. Ia mengambil kepala ayam hitam dan menaruhnya di atas selembar daun pisang. Kemudian, ia menyalakan kemenyan dan menaruhnya di samping kepala ayam. Aroma kemenyan yang tajam segera memenuhi udara, menciptakan suasana yang mistis. Joko mengambil uang koin kuno dan menaruhnya di atas kepala ayam, sambil mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Kromo. Kupersembahkan sesaji ini sebagai tanda kesungguhanku. Berikan aku kekayaan, dan aku akan membayar harganya, ucap Joko dengan suara yang gemetar. Ia merasa aneh mengucapkan kata-kata itu, seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Setelah sesaji siap, Joko mulai menggali tanah di bawah pohon beringin itu. Tanah yang lembab mudah digali, dan tak lama kemudian ia membuat lubang yang cukup dalam. Dengan hati-hati, ia menaruh sesaji itu ke dalam lubang dan menimbunnya kembali dengan tanah. Ia menaruh seikat bunga melati di atasnya sebagai tanda penghormatan. Ritual selesai. Joko berdiri tegak, mencoba menenangkan dirinya yang gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya,
seolah alam merespons apa yang baru saja ia lakukan. Tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ini demi keluarga, bisiknya lagi, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah pilihan yang benar. Sebelum meninggalkan hutan, Joko melihat ke arah pohon beringin itu sekali lagi. Dalam kegelapan, ia seolah melihat bayangan hitam yang bergerak pelan di sekitar pohon. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia mencoba mengabaikannya. Ia cepat-cepat berjalan keluar dari hutan, dengan perasaan campur aduk antara lega dan ketakutan. Sesampainya di rumah, Joko langsung masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidurnya. Tapi ia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan aneh dan suara bisikan yang tak jelas. Ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, seolah makhluk gaib yang ia panggil tadi sedang mengawasinya. Keesokan harinya, Joko bangun dengan perasaan yang masih belum tenang. Tapi ia mencoba mengabaikannya dan mempersiapkan diri untuk berjualan seperti biasa. Saat ia membuka gerobaknya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pelanggan yang biasanya hanya 1 atau 2 orang, tiba-tiba berdatangan dari mana-mana. Mereka memuji oseng pedas ampela ayam buatannya, mengatakan bahwa rasanya lebih enak dari biasanya. Joko merasa bingung tapi juga senang. Ia tak pernah melihat gerobaknya ramai seperti ini. Uang yang ia dapatkan hari itu jauh lebih banyak dari biasanya. Ia pulang dengan perasaan lega, meski hatinya masih dipenuhi oleh bayangan-bayangan aneh. Tapi malam itu, mimpi buruk mulai menghantuinya. Joko melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata yang menyala. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Saat ia terbangun, ia merasa tubuhnya basah oleh keringat dingin. Joko tahu bahwa ini adalah tanda dari pesugihan yang ia lakukan. Ia merasa ketakutan, tapi juga terikat oleh janjinya. Ia tahu bahwa ia harus memberikan tumbal dalam waktu 1 bulan, atau ia akan menerima balasan yang lebih buruk. Setelah ritual pesugihan itu, kehidupan Joko berubah drastis. Usaha oseng pedas ampela ayamnya yang sebelumnya sepi pelanggan, tiba-tiba menjadi ramai. Setiap hari, gerobaknya dikerumuni oleh orang-orang yang antre untuk mencicipi masakannya. Aroma rempah yang kuat dan rasa pedas yang khas membuat pelanggan ketagihan. Bahkan, ada yang datang dari kampung sebelah hanya untuk mencoba oseng pedas ampela ayam buatan Joko. Joko awalnya merasa senang dan lega. Penghasilannya meningkat pesat, dan ia bahkan bisa membuka warung kecil di depan rumahnya. Warung itu sederhana, dengan beberapa meja dan bangku kayu, tapi itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Joko. Ia merasa bahwa usahanya selama ini mulai membuahkan hasil. Siti, istri Joko, juga merasakan perubahan itu. Ia tak lagi mengeluh tentang biaya sekolah anak-anak mereka. Bahkan, ia bisa membeli seragam baru untuk Budi dan mainan untuk Rina. "Joko, aku bangga padamu," kata Siti suatu malam, sambil memeluk suaminya. Joko tersenyum, tapi hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa kekayaan yang ia dapatkan bukanlah hasil dari kerja kerasnya semata. Anak-anak mereka juga terlihat lebih bahagia. Budi, yang sebelumnya malu karena seragamnya yang usang, sekarang bisa berangkat sekolah dengan percaya diri. Rina, yang selalu ceria, sekarang memiliki mainan baru yang ia sukai. Keluarga Joko mulai merasakan kemakmuran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Joko mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Setiap malam, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata yang menyala. Suara-suara bisikan aneh terdengar di telinganya, memintanya untuk memenuhi janjinya. "Tumbal, tumbal," bisik suara itu, berulang-ulang seperti mantra. Joko merasa tertekan. Ia tahu bahwa tumbal yang ia janjikan belum terpenuhi. Mbak Romo telah menjelaskan bahwa ia harus memberikan tumbal dalam waktu 1 bulan, atau kekayaan yang ia dapatkan akan hilang, dan ia akan menerima balasan yang lebih buruk. Di sisi lain, Pas Slamet, tetangga yang ia pilih sebagai tumbal, tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit itu datang tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Pas Slamet,
yang sebelumnya sehat dan kuat, sekarang terbaring di tempat tidur, tak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Keluarganya kewalahan mencari obat, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Joko merasa bersalah. Ia tahu bahwa penyakit Pak Slamet adalah akibat dari pesugihan yang ia lakukan. Tapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terjebak dalam konflik batin antara mempertahankan kekayaannya atau menghentikan pesugihan dan menyelamatkan Pak Slamet. Suatu malam, Joko memutuskan untuk menemui Mbah Kromo. Ia pergi ke rumah dukun tua itu dengan perasaan campur aduk. Rumah Mbah Kromo terletak di ujung kampung, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuatnya terlihat lebih menyeramkan di malam hari. Joko mengetuk pintu dengan hati yang berdebar. Mbah Kromo membuka pintu dengan wajah yang tak berubah, seolah sudah menunggu kedatangan Joko. "Apa yang kau inginkan, Joko?" tanya dukun itu dengan suara serak. "Pak Slamet sakit. Apakah ini karena pesugihan yang aku lakukan?" tanya Joko, dengan suara yang gemetar. Mbah Kromo tersenyum tipis. "Ya, Joko, kau telah memilihnya sebagai tumbal. Sekarang, kau harus memenuhi janjimu." "Tapi aku tidak ingin menyakiti orang lain," protes Joko, dengan perasaan bersalah yang mendalam. "Kau sudah terikat dengan perjanjian ini, Joko. Jika kau tidak memberikan tumbal, kekayaanmu akan hilang, dan kau akan menerima balasan yang lebih buruk," kata Mbah Kromo dengan suara yang mengancam. Joko merasa terpojok. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Tapi, hatinya masih dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia pulang ke rumah dengan perasaan hancur, tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Joko mencoba untuk fokus pada usahanya. Tapi, ia tak bisa mengusir bayangan-bayangan aneh dan suara bisikan yang terus menghantuinya. Pelanggan yang ramai tak lagi membuatnya senang. Ia merasa bahwa setiap uang yang ia dapatkan adalah hasil dari penderitaan orang lain. Malam itu, Joko mengalami mimpi buruk yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia melihat Pak Slamet terbaring di tempat tidur, dengan wajah yang pucat dan tubuh yang kurus. "Joko, tolong aku," bisik Pak Slamet, dengan suara yang lemah. Joko terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi, ia juga tak tahu harus berbuat apa. Ia terjebak dalam lingkaran ketakutan dan penyesalan, tak bisa menemukan jalan keluar. Suatu malam, Joko dipanggil oleh Mbah Kromo. Panggilan itu datang melalui seorang anak kecil yang tiba-tiba muncul di depan rumahnya, menyampaikan pesan bahwa dukun tua itu ingin bertemu dengannya segera. Joko, yang sudah diliputi ketakutan dan kecemasan, merasa bahwa ini adalah saat yang menentukan. Ia mengenakan jaketnya, mengucapkan selamat tinggal pada Siti dengan suara yang gemetar, dan berjalan menuju rumah Mbah Kromo. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit yang gelap tanpa bintang seolah mencerminkan keadaan hati Joko yang penuh kegelapan. Suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan menjadi latar belakang yang menegangkan. Joko berjalan dengan langkah berat, setiap langkahnya terasa seperti menuju ke suatu tempat yang tak ingin ia datangi. Sesampainya di rumah Mbah Kromo, Joko melihat dukun tua itu sudah menunggu di teras. Wajah Mbah Kromo terlihat lebih serius dari biasanya, matanya yang tajam seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Joko. "Kau datang, Joko," kata Mbah Kromo dengan suara serak. "Ya, Mbah, apa yang harus kulakukan?" tanya Joko, dengan suara yang gemetar. "Waktunya hampir habis, Joko. Jika kau tidak memberikan tumbal, kekayaanmu akan hilang, dan kau akan menerima balasan yang lebih buruk," kata Mbah Kromo dengan suara yang mengancam. Joko merasa panik. Ia tidak ingin kehilangan segalanya, tapi ia juga tidak tega menyakiti orang lain. "Apa ada cara lain, Mbah? Aku tidak ingin menyakiti siapapun," protes Joko, dengan perasaan bersalah yang mendalam. Mbah Kromo menggelengkan kepala. "Kau sudah terikat dengan perjanjian ini, Joko. Tumbal harus orang lain. Jika kau tidak memberikan tumbal, kekayaanmu akan hilang, dan kau akan menerima balasan yang lebih buruk." Joko merasa terjepit. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Tapi, hatinya masih dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan.
Ia pulang ke rumah dengan perasaan hancur, tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Joko mencoba untuk fokus pada usahanya. Tapi, ia tak bisa mengusir bayangan-bayangan aneh dan suara bisikan yang terus menghantuinya. Pelanggan yang ramai tak lagi membuatnya senang. Ia merasa bahwa setiap uang yang ia dapatkan adalah hasil dari penderitaan orang lain. Malam itu, Joko mengalami mimpi buruk yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia melihat Pak Slamet terbaring di tempat tidur, dengan wajah yang pucat dan tubuh yang kurus. "Joko, tolong aku," bisik Pak Slamet, dengan suara yang lemah. Joko terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi, ia juga tak tahu harus berbuat apa. Ia terjebak dalam lingkaran ketakutan dan penyesalan, tak bisa menemukan jalan keluar. Dalam keputusasaan, Joko memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ia pergi ke hutan tempat ia melakukan ritual pesugihan, dengan hati yang penuh ketakutan dan penyesalan. Sesampainya di hutan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pohon-pohon tinggi dengan daun-daun lebat menutupi langit, membuat hutan itu terasa lebih gelap dan menyeramkan. Suara angin yang berhembus melalui ranting-ranting pohon terdengar seperti bisikan-bisikan aneh, seolah alam sedang memperingatkannya untuk tidak melanjutkan rencana ini. Joko berdiri di bawah pohon beringin tua itu, dengan hati yang berdebar kencang. Ia mengambil pisau kecil yang ia bawa, siap untuk mengakhiri hidupnya sebagai tumbal. Tapi, saat ia mengarahkan pisau itu ke tubuhnya, tiba-tiba ada suara keras yang membuatnya terkejut. "Joko, jangan!" teriak Siti, yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Joko terkejut dan menjatuhkan pisau itu. Ia menoleh ke arah Siti, dengan mata yang penuh ketakutan. "Siti, apa kau lakukan di sini?" tanya Joko, dengan suara yang gemetar. "Aku tahu ada yang tidak beres denganmu, Joko. Aku mengikutimu kemari," kata Siti, dengan mata yang penuh air mata. Joko merasa hancur. Ia tidak ingin Siti melihatnya seperti ini. "Aku tidak punya pilihan, Siti. Aku harus melakukan ini untuk keluarga kita," kata Joko, dengan suara yang gemetar. "Tidak, Joko, kita bisa mencari cara lain, kita tidak perlu melakukan ini," kata Siti, sambil memeluk suaminya erat. Joko menangis, merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi, ia juga tak tahu harus berbuat apa. Ia terjebak dalam lingkaran ketakutan dan penyesalan, tak bisa menemukan jalan keluar.